Le. Jangan Le. Back lagi Le. Klik yang di kanan atas itu. Akun itu kan Le. Yang ada gambar itu. Gak bisa juga diklik. Enggak, biar ada tab-tabnya Le. Jadi Le nekan apa kami tahu di sini. Le mau nunjukin yang mana kami tahu di sini. Shalom. 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 Apa kabar semua? Puji Tuhan baik. Hebat kan? Bukan. Tulangku datang semua di sini. Abang, tahe. Mau. Lebas Gara, apa kabar? Oh, sehat-sehat Le. Coba ditentang ponsel lagi Le. Tentang ponsel lagi Le. Tetap aja nggak bisa tulang menurun. Dia beda HP. Harusnya bisa kalau Samsung dia. Tentang ponsel Le. Tekan lagi tentang ponsel. Besok pagi Terus HP Samsung mana aku. Informasi perangkat lunak Le. Informasi perangkat lunak. Terus klik dulu yang versi dasar pita. Mau nggak bisa bahasa Indonesia ini lo. Versi pita dasar. Nah, klik ulang-ulang Le. Versi kernel Le. Klik ulang-ulang. Versi kernel Le yang di bawahnya. Klik ulang-ulang. Nomor versi Le. Semua coba Le sampai bawah. Itu. Oke. Kembali Le. Kembali kalau dalam bahasa Bataknya back Le. Jangan Le. Back di setting. Back lagi Le. Terus cari back lagi Le. Klik di search itu mode pengembang. Lemot. Makanya aku bilang tadi Le, fokus lah trading. Kita ganti ke S20 Le. 20.000 aja ya. Itu masih Android 10 tadi kulihat. Tadi 11 katanya. Itulah. Back lagi Le. Kembali lagi. Ini aku 10 ada kok ininya. Manajemen umum Le. Terus cari di. Coba nyamuk ini Le, satu. Jangan dong bah. Back lagi Le. Capek gak ada. Aksesibilitas. Iya, aksesibilitas tailback. Ada nggak di situ mode pengembang? Pengaturan lanjutan Le, pengaturan lanjutan. 2000. Mungkin 10 deh. 10. Back lagi Le. Meminjam 10 lagi. Oh, untung itu ya. Back lagi nggak ada loh. Back lagi. Di mana ini letaknya mode pengembang? Back lagi Le. Kembali lagi. Coba ketik di situ pengembang. Opsi developer. Bahasa Indonesia coba. Udah dibilang susah ini bahasa Indonesia ini. Opsi developer kan Indonesia. Dia bahasa Indonesia itu. loh. Sama, aku Indonesia juga. Opsi developer deket. Nggak tahu sih pengaturan lainnya. Opsi developer dia, makanya masuk ke opsi pengembang. Enggak, satu kata aja Le, developer aja. Atau enggak pengembang. Developer coba.
itu baru ada. No. Bukan itulah yang bawahnya. Bawa lagi le. Bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi. Bawa lagi. Atas lagi le, atas. Pelan-pelan le, pelan-pelan le. Pelan kali le, lembut kali le. Nah, angkat lagi. Kasar, Atas lagi le, atas lagi le. Tarik lagi ke atas. Udah aktif loh itu. Enggak ada, atas lagi, atas lagi. Oh nggak ngerti bos nih sini lah. Sombong ya. Atas lagi le. Ah itu yang tampilkan tab. Bukan itu Le. Yang tampilkan tab. Itu jangan tata letak le. Nggak error HP mu le. Ah terus le tekan home. Terus le tekan home. Ah le punya Facebook kan le buka Facebook. Want to sell atau tukar tambah S20. Canda lu. Ngeri ya bercandanya. Nah udah bisa. Nah itu udah ada tuh. Jadi 16 ya? Iya. Susu satu ya? Iya. Nah, tapi lagi gambar tadi le tunjuk aja. Kami ketahuan mana yang le tunjuk. Yang gambar yang 3 pantulan sampai di 3 pantulan kita. Ntar aku buka dulu. Oh ini ya. Ada apanya? 1634. Si Esron mana tadi? Ini tadi ya. Kamu juga ribuan. Nah, kita 3 pantulan sekarang le. Tadi kalau nggak salah le 2 pantulan tadi jelasinnya. Nah, ribuan ini Pak. 2000-an ini Pak. Yang ini kan. Soalnya gini loh le, bukannya apa-apa pas le ngomong pantul-pantul, pikiranku lain le. Bola ya Pak, bola ya. Ketawanya gitu banget. Bola bekel. Ya ibaratnya kayak bola lah dia. Kita langsung ke apa aja deh. Nah ini ya kita bahas dari ulang ya, langsung praktek.
ini adalah yang disebut dengan batas atas atau dikategorikan dengan istilah resisten. Resisten itu di atas ya, resisten. Dan support itu ada di sini, batas terakhir kayak gini. Nah, yang selanjutnya ini adalah batas bawah atau support yang sebelumnya, dan ketika dia tembus di sini dia ngetes dulu nih siapa yang lebih kuat. Nah, dia tembus, dia ke bawah dulu, terus ngetes, terus naik. Ketika dia tembus resisten ini, maka ini akan menjadi support terdekat. Nah, setelah itu dia di sini, ini adalah batasnya, dia nggak mampu break, berarti turun lagi ke bawah ngambil pantulan. Bisa jadi nanti dia ngambil pantulan ke sini, ke bawah, terus ke sini, terus ke bawah. Nah, terus kalau dia ingin ke bawah lagi, dia harus ngetes ini. Atau dia mantul di sini. Nah, intinya dia suatu saham itu dia membentuk harga terendah dan harga tertinggi. Dia enggak langsung naik begitu aja, dia harus membentuk base dulu, pantulan. Artinya pantulan ini menguji siapa yang lebih kuat antara pembayar dan pembeli. Nah, dan situ kita bisa menentukan kita membeli suatu saham. Nah, aku tadi udah membahas itu namanya, kita ulang dia. Ketika suatu saham dia mulai dari bawah, dari uptrend ya, uptrend, saham dia di sini, terus dia gagal. Ini adalah kita buat gagal, terus dia naik lagi, mencoba untuk naik lagi. Rupanya dia melemah, artinya kekuatan si penjual lebih kuat. Ini bilang double top. Double top, terus kita buat namanya, ini adalah neckline antara batas atau leher. Nah, kemungkinan dia ada dua periode nih, ada dua kemungkinan. Ketika dia tembus, dia membuat base dulu, membuat high low dulu, baru high terus ke bawah. Sebelum ada pembalikan di sini yang lebih kuat atau candle yang meyakinkan, misalnya candle besar-besar, kalau nggak ada itu berarti dia bakal naik lagi. Kemungkinan ada yang disebut jenisnya triple top, 3. Misalnya 3. Kalau lebih dari 3 itu yang disebut namanya rectangle. Kalau rectangle itu, dia kayak gini, dia panjang, dia pantulannya lebih dari 3. Ketika tren dari atas, dia akan ke bawah. Selanjutnya kayak gitu, dia ngebuat base dulu di sini, artinya udah dibilang kalau dia di base ini artinya antara pembeli dan penjual dia rapat. Tuh. Ketika dia mau turun, dia ada dua kemungkinan, ada yang membuat base, ada yang langsung turun dengan situasi candle yang lebih meyakinkan, baru bojo. Nah, inilah sistemnya. Kita kembali ke topik. Nah, Berarti kalau udah sekali mantul ke atas, ada kemungkinan mantul kedua kali lah ya? Iya, itu namanya membuat base. Tergantung lebih kuat di mana antara pembeli dan pembeli. Nah, kalau kayak gini kita
jangan langsung beli dulu ya, jangan langsung beli karena kemungkinan dia bisa mantul. Seperti yang aku bilang tadi, kita tahu dulu dia ngebentuknya di mana, air high air low-nya di mana. Nah di sini misalnya, terus balik lagi ngetes, terus balik lagi. Nah aku mau sedikit yang menjelasin ya sedikit tentang candle. Misalnya ini adalah candle turun. Kita bahas dari candle turun. Ini adalah candle yang kuat. Ketika candle seperti ini tidak memiliki ekor, berarti kekuatannya sangat kuat. Artinya kekuatan penjualnya sangat kuat dan tidak memiliki ekor. Dan ketika ada candle besar kayak gini, candle besar tapi dia memiliki ekor, artinya candle tersebut mulai melemah. Kekuatannya udah nggak sekuat ini. Gini ada ekornya. Makanya semakin panjang ekornya, misalnya semakin panjang ekornya ke atas, berarti kekuatan antara si penjual ini udah mulai melemah. Maka muncullah candle hijau. Nah ini adalah candle yang namanya, ini disebut, dilambangkan kalau merah itu disebut bearish, artinya beruang menyerang ke bawah. Kalau dia naik maka disebutkan bullish. Tadi bearish, bullish artinya benteng yang menyerang ke atas, itulah istilahnya. Nah aku jelasin sedikit. Kalau candle merah, dia candle pembukanya dia ada di atas dan candle penutupnya ada di bawah. Itu adalah candle bearish atau turun. Di sini open. Kadang-kadang suatu candle itu dia naik dulu ke atas bentar hanya untuk membuat ekor, terus turun lagi, terus di sini pembukanya, terus dia turun, tadi baliknya juga. terus naik lagi sedikit, berarti di sini dia crossing kayak gitu. Intinya semakin panjang ekor suatu candle, dia semakin lemah. Semakin kecil candlenya, maka dia kenapa? Nah, ini adalah kekuatan. Nah contohnya di sini, ini candle besar. Ini tidak memiliki ekor seperti ini. Kita langsung contohin aja. Ini dia sama sekali tidak memiliki ekor, berarti dia kuat. Dan candle merah ini adalah mengkonfirmasi bahwa suatu saham itu candle bearish udah melemah. Ini artinya konfirmasi yang pengisi suatu pasar itu udah buyer atau pembeli kayak gitu. Nah, kalau dia bullish, kalau dia candle hijau, dia pembukanya di atas. Dia pembukanya di bawah, salah. Mana nih gini? Ya, masuk lagi. Masuk. Dia pembukanya di bawah. Belum pada masuk yang lain. Kayak gini, dia pembukanya di bawah. Kadang-kadang kalau aku bilang tadi, semakin besar candlenya tanpa memiliki ekor, maka kekuatannya semakin tinggi. Tapi lihat trennya juga ya. Juga nih candle dia kecil, cuman dia turun. Ini kan besar turun. Kayak kita juga, makanya kita perlu mengetahui menarik garis tren kayak tadi. Kalau misalnya menarik garis tren, kita menarik sudut-sudut dari suatu tren tersebut. Nah seperti ini. Belum ada pulang ya? Iya, temennya belum pada pulang kan.
tambahin lagi, itu kemanyun temennya sial kali. Nah ini yang disebut namanya Tapi biarin jadi rame-rame mereka di sini. penan. Iya. Lu bisa tambahin lagi dan Nah, ketika dia break di mana kita bisa langsung open posisi kayak gitu. Ini masih dalam sideway. Ini koin Cardano. Makanya aku bilang tadi dan ada candle-candle besar. Nah, ini adalah salah satu candle-candle yang sering keluar. kalau lu rame-rame berasa kampungnya sendiri mereka juga. Iya. Kau sukanya pada ngumpul. Gape, rokok. Iya bener. Tidur. Iya. Tidur kan. Sebagian tidur, sebagian main, sebagian nongkrong. Nah, ini nama candlenya itu Kan ada uang pendek. harami. Iya. Ketika ada harami kayak dia candle besar, terus muncul candle merah. Anak karet. Ada karet satu. Sabunnya di rumah banyak. Mana buku kau di mana? Tahu. Dia nggak sanggup buat naik lagi, makanya dia turun di sini. Lagi pula dia ini masih di dalam konsolidasi. Sini dong taruh paku. Gantung-gantungin karet. Sini. Konsolidasi pasar. Jatuh, bukan Tuh. jatuh. Ikat rambut, ikat apa diambilin. Beberapa orang ada juga yang nyebutnya bisa juga scalping, beli di sini bisa jual di sini, beli di sini jual di sini. Itu yang disebut dengan trading swing. Udah ikat ini mah. Kayak gitu. Insulasinya enggak? Nah, ini tadi yang disebut candle apa ya? Ini adalah yang disebut dengan harami. Kalau dia turun, ini kan naik. Kalau dia ini kan candle mau turun. Kalau dia mau naik, dia candle merah besar. Candle merah besar, terus hijau. Itulah bentuk-bentuk harami. Nah, terus kalau candle pelemahan itu dia seperti candle lemah kayak gini. Ini bodinya, terus ekornya 2 kali lebih panjang, seperti ini. Nah, artinya ini adalah yang namanya hammer. Ketika di bawah dia disebut hammer. Kalau muncul sini baik hijau bau maupun merah gitu. Artinya ketika sedang turun dia muncul pas di garis bawah, misalnya di sini, itu kemungkinan dia bisa naik. Dan ketika ini di atas ini kemungkinan dia bisa turun. Kita tinggal menunggu candle konfirmasi seperti ini, besar-besar. Ini ada candle konfirmasi bahwa tren mau berlanjut. Nah, ini tadi yang disebut harami. Kalau yang dia ada engulfing, dia kebalikannya. Ada. Dia kebalikannya. Kalau engulfing ini dia candle merahnya kecil. Ketika ada tren di atas, ketika tren ini tren di bawah ya. Ketika tren di bawah turun kan, dia muncul candle besar, candle kecil.
dia kadang memiliki ekor, kadang enggak. Dan setelah itu dia muncul candle ini besar, artinya candle ini udah melemah dan muncullah candle bullish, artinya ini faktor bahwa dia akan mengonfirmasi. Tinggal kita menunggu candle selanjutnya. Candle selanjutnya dia bisa berupa namanya candle doji begitu. Intinya suatu candle yang tanpa ekor dia semakin kuat. Tanpa memiliki ekor dia kuat, dan dia memiliki ekor panjang kayak gini, artinya dia memiliki keraguan-raguan pasar bakal kemana. Nah misalnya ini dia ekornya panjang, lebih panjang ke bawah, berarti candle dia udah mulai melemah. Nah ini yang kita bahas tadi yang disebut dengan bullish engulfing. Ketika candle bodinya ini kecil dan ini lebih besar, diselimuti ini candle yang merah, maka dia naik. Cuman ini kalau candle ini hanya pengenalan aja, supaya gimana sih candle bullish itu, candle yang kuat kayak gitu, supaya kita bisa memulai trading. Nah sebenarnya tanpa garis-garis pun kita bisa trading sih, dengan menggunakan alat bantu indikator. Nah kita lanjut. Kita hapus dulu. Nah, ini ada namanya pin bar atau spinning top. Dia memiliki ekor yang hampir sama. Ini adalah candle keraguan-raguan, artinya pasar nggak begitu jelas kemana trennya, karena dia memiliki konsolidasi atau berimbang antara penjual dan pembeli kayak gitu. Dia biasanya lebih panjang. Kita temui kayak pimbar, nah kayak gini. Biasanya itu terjadi pada waktu tren sedang membuat base. Dia nggak jelas kemana ini. Dan kita lihat candle selanjutnya, dia ada ekornya lebih panjang. Dia ditolak di garis hijau ini namanya resisten ya. Dan ini juga ada MA20. Artinya MA20 itu 20 candle sebelumnya. Dia menghalang di atas. Dia nggak naik dan dia turun. Karena udah ada muncul candle yang namanya pin bar atau spinning top. Ketika ekor lebih panjang, dia akan melemah, suatu tren akan melemah. Nah seperti kita lihat ini, ekornya lebih panjang dan dia naik. Cuman ini masih konsolidasi sih, karena masih di dalam segitiga kayak gitu. Ada banyak jenis-jenis candle.
Ntar gimana itu ya? Nah, ini ada beberapa candle ya. Cuman kita nggak usah harus paham semua candle. Yang penting kita paham candle-candle antara pembuka dan penutup kayak itu. Dan kita paham mana sih candle-candle yang potensinya bisa naik dan candle potensinya bisa turun kayak itu. Ini adalah beberapa candle yang potensinya naik ya, naik ini.